Senang sekali rasanya kalau kita ketemu kembali di Ruang Publik Podcast KSTV, karena selalu saya sampaikan bahwa di tempat ini, di Ruang Publik ini, saya bisa ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Ada banyak ilmu yang bisa saya dapat. Mudah-mudahan bukan saya saja yang bisa mendapatkan ilmu ini, tetapi Anda pun yang selalu menyaksikan Ruang Publik Podcast KSTV ini pun juga bisa mengambil manfaat yang luar biasa, sehingga apa yang kita sampaikan ini benar akan membawa dampak yang luar biasa buat Anda dan juga buat kita semuanya yang selalu berada di Ruang Publik Podcast KSTV. Di depan saya atau di Ruang Publik ini sudah hadir Bapak Andreas. Beliau adalah Kepala BPN Kabupaten Kediri. Begitu Pak Andreas ya? Siap, iya. Nah, BPN itu adalah Badan Pertanahan Nasional. Sedikit terpleset lidahnya ada di pertanahan ya, bukan pertahanan, termasuk kehutanan, bukan ketuhanan. Tuh kan hati-hati banget ya, karena beda nyebut udah artinya udah beda banget gitu Pak Andreas. Pak Andreas, apa kabar hari ini? Baik Mas. Oke, baik. Saya juga baik, mudah-mudahan pemirsa semuanya juga yang menyaksikan Ruang Publik juga baik. Ini ada berita baru yang saya dapatkan bahwa ada istilah yang namanya PTSL kalau kita bicara tentang pertanahan, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ini pendaftaran tanah yang seperti apa? Apakah beda dengan pendaftaran tanah sebelumnya? Karena istilahnya ini adalah sistematis lengkap. Andreas bisa jelaskan. Oke, terima kasih Mas. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Jadi di PTSL ini adalah program pemerintah yang mulai berjalan tahun 2017. Di mana kita sebagai lembaga pertanahan diperintahkan untuk mensertifikatkan seluruh wilayah di negara Republik Indonesia, dengan harapan nantinya seluruh NKRI itu bisa terdaftar dan terpetakan. Nah, kita sebagai wilayah kabupaten berarti kita mensertifikatkan di seluruh wilayah kabupaten yang terbagi ke desa-desa tentunya, sehingga basis kita adalah basis ke desa. Dengan adanya PTSL itu pendaftaran tanah sistematis lengkap, kita diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di wilayah desa. Jadi tidak boleh sejengkal tanah pun di wilayah desa itu yang tidak terdaftar, tidak terpetakan, tidak terukur. Nah, di sini kita langsung harus terjun ke desa-desa, kira-kira desa mana yang siap untuk mengajukan permohonan itu. Untuk memberikan edukasi ya. Beda dengan zaman dulu yang sistem namanya proyek nasional yang dimulai tahun 81 sampai 2016. Itu hanya sporadis, hanya ada jatah 2.000 sekabupaten. Terus akhirnya kita bagi ke desa berapa desa yang ada, sehingga akhirnya satu desa itu hanya dapat paling 50 bidang. Sementara bidang-bidang tanah di desa itu ada mungkin antara 1.500 sampai 5.000 bidang kalau di Kabupaten Kediri ini yang belum mungkin sudah terdaftar. Sehingga akhirnya kan banyak masyarakat yang tidak dapat kuota itu. Kadang-kadang malah sering pelintir, yang dapat hanya perangkat desa dan saudara-saudaranya kan gitu. Nah, sekarang dengan adanya PTSL ini, semua bidang tanah yang ada di wilayah desa itu wajib didaftarkan. Sehingga kita menarik masyarakat, mensosialisasikan untuk masalah, ayo kita daftarkan seluruh bidang tanahnya. Bidang tanah apa saja? Monggo, itu untuk pertanian, untuk usaha, untuk perkebunannya, untuk perumahannya. Bahkan di PTSL ini fasos yang ada di desa juga wajib didaftarkan. Aset desa, TKD itu kan biasanya sekarang bengkok-bengkok kan banyak yang belum terdaftar. Itu wajib harus didaftarkan untuk menghindarkan terjadinya kehilangan aset di desa. Aset pemerintah kabupaten yang ada di desa seperti biasanya SD Inpres, Puskesmas, Pustu itu kan banyak yang di desa. Itu juga wajib harus ikut didaftarkan. Pak Andreas, kalau kita bicara tentang pendaftaran nanti kan munculnya akhirnya ada sertifikat muncul ya. Sertifikat endingnya. Nah, kalau dari sepengetahuan jenengan, kan jenengan dari Kementerian Pertanian Nasional ya begitu ya. Pertanahan Nasional, bukan salah kan? Pertanahan Nasional.
ada berapa persen tanah yang sudah istilahnya apa? Disertifikatkan dan berapa persen kira-kira yang belum? Jadi kalau di wilayah Kabupaten Kediri itu ada sekitar 800 ribu bidang tanah di seluruh wilayah kabupaten. Sejak berdirinya BPN dan mungkin agraria tahun-tahun sebelumnya, tahun 60 itu baru tersertifikatkan sekitar 45% di wilayah kabupaten. Jadi tugas kami sisanya 55% harus kita tuntaskan. Dan program dari Bapak Presiden melalui Kementerian Bapak Menteri tahun 2025 seluruh wilayah yang ada di Indonesia harus sudah terpetakan. Kalau misalnya nih Pak, kita melihat kan tanah-tanah pemerintah seperti contoh misalnya perhutani. Itu kan luasnya bukan luas lagi gitu kan. Perhutani kemudian juga ada dimanfaatkan oleh orang-orang untuk misalnya untuk kafe lah, terus kemudian untuk kepentingan masyarakat misalnya begitu, tempat wisata lah misalnya seperti itu. Nah ini seperti apa? Apakah ini juga tanah perhutani juga harus disertifikatkan, didaftarkan atau bagaimana? Nah, kecuali kalau untuk tanah-tanah yang ada di desa itu ada kawasan hutan, itu kita harus tidak boleh disertifikatkan untuk atas nama siapapun juga. Kebetulan kan biasanya itu ada batas batas kawasan hutan di bawah batas kawasan hutan di wilayah desa itu. Kalau mereka ada di kegiatan untuk wisata, mungkin ada untuk itu biasanya mereka itu semacam pinjam pakai. Ada kontraktual dengan pihak kehutanan atau perhutani, perjanjian apa, sewa menyewa atau apa, itu di luar kewenangan kami. Tetap dikelolanya sama perhutani gitu. Nah, syaratnya bagi masyarakat yang akan mendaftarkan sertifikat ini seperti apa? Apakah langsung datang ke BPN dengan kira-kira menunjukkan apa sih yang perlu mereka bawa ke BPN, misalnya cukup satu pintukah atau melalui mana dulu begitu misalnya? Jadi untuk efektif dan efisiennya dalam pelaksanaan PTSL ini biasanya para perangkat desa itu membentuk semacam panitia desa yang terdiri dari anggota atau peserta yang mengikuti PTSL tersebut. Buat kolektif begitu maksudnya? Ya, jadi ditunjuklah ketuanya dan itu nanti dirembuk oleh mereka sendiri. Perangkat desa, kades dilarang ikut dalam kepanitiaan itu. Oh gitu? Ya, karena mereka juga namanya juga pejabat publik kan. Jadi jangan sampai ada konflik kepentingan nantinya. Biasanya kalau ada begitu kan ada ditarik itulah biasa gitu ya. Jadi ini memang tidak boleh perangkat desa ada di dalam kepanitiaan. Ya, kepanitiaan itu murni dari masyarakat atau peserta PTSL tersebut. Nah, setiap masyarakat dengan PTSL itu bebas mendaftarkan sertifikatnya berapapun dia miliki. Semuanya Mas punya 10 bidang tanah. Silahkan daftarkan 10 bidang tanah yang ada dimiliki, dilengkapi dengan surat-surat yang dimiliki. Surat-surat apa saja yang dimiliki, monggo, semua surat yang ada itu silahkan dilampirkan. Mas punya akte jual beli, lampirkan akte jual beli. Mas punya kwitansi, lampirkan kwitansi. Sebagai tanda bukti bahwa itu adalah tanah saya. Dan ini diperuntukkan kepada seluruh masyarakat. Dan keuntungannya selain itu boleh memecah desa kalau memang ada rencana membagikan kepada anak, kepada saudara, sehingga untuk mempermudah nantinya supaya nanti kalau dengan proses sudah bersertifikat baru dibagi kan tentunya lebih repot, biaya jelas lebih banyak kan begitu, kan harus pakai akte atau hibah, ada pajak PPH sama BPHTB juga. Kalau pendaftaran ini PTSL ini ada biaya pendaftarannya nggak sih Pak BPN? Jadi gini, biaya itu ada dua macam. Biaya yang berasal dari APBN yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional itu yang diperuntukkan untuk kegiatan mulai dari penyuluhan, pendataan data yuridis, pengukuran, pemeriksaan tanah,
sampai ke penerbitan sertifikat. Ini biaya sudah ditanggung oleh negara. Oke. Sehingga masyarakat tidak perlu membiayai untuk kegiatan ini. Dan saya juga melarang masyarakat ataupun petugas kami untuk menerima atau memberi masyarakat kepada kami serupiah pun. Oh, oke. Karena itu sudah ada tanggungan dari negara untuk biaya-biaya seperti itu. Nah, tetapi ada yang saya sebut tadi ada dua, yang satu lagi adalah biaya prasertifikasi. Biaya prasertifikasi untuk apa? Mungkin untuk pemasangan patok batas, itu kan penting. Batas, ya. Pembuatan patok batas itu kan setiap tanah beda-beda. Kalau tanahnya segi 4 berarti 4 patok. Betul. Minimal. Kalau segi 7 berarti 7 patok minimal. Kalau nggak beraturan berarti di tiap sudut harus ada patoknya. Dan itu biayanya lebih mahal. Dan itu biayanya otomatis kan perkalian, kalau buat patok satu berapa kali berapa. Itu biaya patok. Yang kedua materai. Materai sekarang 10.000 gitu. Nah, itu berapa yang perlu dikasih materai kita kan nggak tahu. Surat-surat yang dimiliki oleh masyarakat. Mungkin ada surat keterangan waris atau mungkin surat pernyataan apa, pernyataan tidak sengketa segala macam. Itu biaya kedua. Yang ketiga mungkin adalah biaya transportasi petugas panitia. Oke, ke lokasi ya. Kalau petugas panitia butuh untuk koordinasi ke kantor kami, mereka butuh transport, butuh makan siang mungkin, makan di jalan kan begitu. Terus yang selanjutnya adalah biaya untuk keperluan panitia itu sendiri. Contohnya pengadaan kertas untuk ngetik, membuat daftar peserta, biaya lembur, karena mereka biasanya panitia itu mengerjakan pekerjaan ini kan di sela-sela waktu kerja rutinnya. Mungkin belum bisa sampai jam 2 malam. Otomatis kan butuh biaya untuk makan minum selama dia bekerja. Betul. Bahkan mungkin ada yang memang harus meninggalkan pekerjaannya khusus menyelesaikan ini. Otomatis kan ada honorariumnya. Nah, ini semua yang nanggung adalah peserta. Nah, fungsi dari panitia inilah melaksanakan rembuk desanya. Berapa sih kebutuhan setiap bidang tanah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang perlu dikeluarkan. Itu tadi yang disebutkan tadi. Dan ini juga dilindungi adanya SK Bupati bahwa dipersilahkan untuk memungut biaya untuk prasertifikasi dengan catatan memang biaya itu tidak mengada-ada, tidak boleh untuk membiayai perangkat desa, umpamanya ada honorarium kades, honorarium sekdes, gitu nggak ada, boleh. Terus selain itu juga biaya itu harus sesuai dengan SBM, standar biaya masukan, atau harga patokan standar yang ada di Kabupaten Kediri. Misalnya kalau untuk beli makan siang atau makan malam harga satu kotak 25.000 ya harus ditulis di situ 25.000. Jangan mengada-ada satu kali makan 75.000 kan berarti ada selisih nantinya. Restoran itu berarti. Nah itu Pak, kalau proses mulai dari pendaftaran sampai munculnya sertifikat kira-kira butuh waktu berapa lama? Sekitar kalau memang berkas itu lengkap dan lancar itu sekitar 6 bulan. 6 bulan ya? Soalnya kadang-kadang kan ada banyak masyarakat yang mengeluhkan ngurus surat tanah kok lama sekali. Iya, kadang-kadang seperti apalagi itu. Mohon maaf, ada yang melalui notaris, itu kan juga lama. Nah, kalau tadi yang jenengan sampaikan bahwa dalam satu paguyuban lah gitu ya, mereka yang mau mendaftarkan panitia, jadi kan memang dari perangkat desa dilarang ada di dalamnya. Ada nggak sistem pengawasan atau siapa yang mengawasi? Kalau misalnya nanti ditemukan ada aparat desa yang ada di dalamnya, begitu misalnya, dan minta honor misalnya. Yang mengawasi adalah mereka sendiri. Oh gitu. Cuma kemarin pernah saya ngundang dari inspektorat untuk melakukan bimbingan teknis lah kepada para perangkat desa dan panitia itu untuk
bagaimana sih apa yang boleh dan tidak boleh untuk diambil dan pertanggungjawabannya seperti apa. Itu pernah kami lakukan. Jadi beda luas tanah, beda biaya yang Tidak ada. Dengan adanya PTS Jalan ini tidak melihat biaya. Kalau yang patok-patok tadi? Kalau patok kan tergantung kebutuhan luasannya. Oh. Cuma sekarang begini, makanya biasanya seperti itu, istilahnya itu gendong ngilit ya. Apa? Gendong ngilit, ada yang punya lebih 3, ada yang kurang 2, jadikan 1 kan gitu. Makanya kita ambil mungkin dalam satu bidang tanah di desa A, tarikannya atau pungutannya 300.000 kan gitu. Itu sudah include dari mulai awal sampai nanti penyerahan sertifikat. Target dari pemerintah sendiri sebenarnya berapa Pak? Kalau di breakdown di wilayah kabupaten ada target nggak sih? Berapa sertifikat yang di? Ya rata-rata sekitar antara 40 sampai 50.000. 40 sampai 50.000. Kalau Bidang. kita breakdown lagi di wilayah kabupaten ada berapa bidang tanah yang belum disertifikasi? Ya saya sebutkan tadi, kalau di kabupaten kita 800.000 bidang tanah semuanya yang sudah bersertifikat 45%. Banyak berarti ya? Ya yang belum bersertifikat masih banyak lagi 55%. Iya, itu makanya 55% itu terdiri dari kepemilikannya dari masyarakat. Iya, yang masyarakat. Bukan termasuk yang fasilitas umum, fasilitas Iya, maksudnya sosial. termasuk dengan fasilitas umum, fasilitas sosial semuanya. Kak, ini kan tadi disampaikan Pak Andreas bahwa program sudah berjalan mulai tahun 2017. Ya. Dari 2017 sampai sekarang udah berapa sertifikasi yang dikeluarkan? Tahun Kira-kira. 2017 itu 10.000. 2018 itu sekitar 50.000. 60, ya sekitar adalah kalau 200.000. Itu saja baru 45%. Iya. Iya. Ini padahal atensi dari Presiden ya Pak ya? Ya, makanya dengan adanya atensi beliau, kita semua siap untuk melaksanakan kegiatan itu. Kendalanya apa kira-kira Pak? Kendalanya ini, kalau saya pengalaman di Kabupaten Kediri, kadang masyarakat itu masih a priori. Kita sudah ukur, kita terbitkan peta bidangnya, masyarakat itu, sudahlah, saya nggak mau sertifikat. Malah kebalik alasannya, nanti kalau saya punya sertifikat, ini mau saya bangkan. Digadai. Padahal masih menguntungkan betul, sebenarnya untuk usaha. Untuk peningkatan usaha itu kita bisa dengan adanya sertifikat itu sebagai jaminan. Makanya saya sering ngomong, loh Bu, Pak, panjenengan nggak usah disertifikatkan juga, mesti ada utang. Kan gitu. Kadang-kadang bakal utang bank detail gitu kan, kecilan itu kan yang gitu. mingguan itu ya? Nah itu yang kedua, kendalanya banyak warga di Kabupaten Kediri yang tidak ada di tempat. Boro. Banyak yang TKI, ada yang TKW lah kan. Kita nggak bisa dimintain KTP, tanda tangan permohonan kan gitu. Jadi untuk untuk bisa memuluskan atensi dari Presiden untuk bisa mencapai target gitu ya, edukasi semacam apa yang dilakukan ke warga? Ya, karena kalau kita bicara tentang kabupaten kan dari, mohon maaf sekali, dari apa namanya knowledge-nya, dari pendidikannya pasti kan tidak sama dengan di kota. Iya. Jadi kita tetap juga melakukan sosialisasi tentunya. Kita sering intens sosialisasi, kita turun ke kecamatan mengundang beberapa desa dan perangkat desa, dan mungkin ada tokoh masyarakat biasanya saya sertakan untuk kita berikan sosialisasi terkait dengan PTSL ini. Di wilayah Kabupaten Kediri yang paling banyak belum disertifikasi mana Pak? Kecamatan, daerah Barat Sungai. Barat Sungai itu berarti termasuk daerah perbatasan Nganjuk juga itu? Iya, Tarokan, Bogor, Banyakan. Terus di daerah Paris sekitarnya itu juga banyak. Masih banyak juga ya. Tapi ada dua kecamatan kalau nggak salah yang sudah siap kecamatan lengkap. Seperti Lingerrejo tinggal kurang satu desa. Batu Aji belum kan gitu. Terus di daerah Keras kalau nggak salah ada
dua desa atau berapa yang belum bersertifikat melalui PTSL ini. Sinergi dari BPN sendiri dengan pemerintah daerah seperti apa, Pak? Untuk bisa mencapai target. Ya, pemerintah daerah sangat antusias membantu kita BPN, bahkan melalui kemarin Bapak Kakanwil kita Pak Jonahar, beliau membawa semacam pola baru terkait dengan percepatan pensertifikatan tanah itu melalui pola Trijuang. Seperti jadi apa itu konsepnya? Pola Trijuang itu adalah pola 3 pilar bekerja sama antara BPN, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Anggaran sharing, anggaran PTSL yang ada di BPN, anggaran dari Pemkab, dan anggaran dari pemerintah desa untuk menggerakkan kemasyarakatannya. Dan di kita sudah mulai, kebetulan pemerintah kabupaten menyiapkan anggaran untuk Trijuang itu kemarin, kegiatan di tahun 2021 ini untuk melaksanakan pengukuran 9.000 bidang tanah. 9.000. Oke. Selain itu juga nantinya kita juga mengisi peta-peta itu ke dalam tematiknya. Artinya apa tematik itu? Nanti akan nampak di situ itu penggunaan tanahnya, nilai zonanya. Nah, itu yang nantinya kita akan isi dalam pola Trijuang ini. Trijuang. Oke. Pak Andreas, kalau kita bicara tentang keuntungan tadi sudah disampaikan bahwa dengan adanya program ini kan masyarakat akan semakin bisa sebenarnya tadi wedine kan nanti dibangkan ya, itu menguntungkan gitu. Nah ini mungkin bisa digambarkan keuntungan dan kerugian. Kalau misalnya tanah itu sudah didaftarkan sama yang belum didaftarkan, supaya masyarakat juga lebih paham lagi dan membuka kembali pikirannya bahwa oh ya udah kita memang harus mendaftarkan tanah kita. Jadi gini, dengan adanya sertifikasi yang kita tampilkan ini, kita tunjukkan kepada masyarakat ini, diharapkan nantinya dengan adanya masyarakat bersertifikat, satu bisa mengurangi konflik sengketa batas. Karena itu dengan adanya batas yang jelas, nanti kan sudah tidak ada lagi adanya sengketa, karena pada saat pengukuran pemilik tanah wajib untuk menunjukkan batasnya didampingi atau disaksikan oleh pemilik yang berbatasan. Sehingga nantinya jelas ini punyaku, ini punyamu, kita sepakat ya di sini. Oke, sudah kita ukur. Tidak terjadi. Yang kedua, dengan keuntungannya adalah dengan PTSL ini masyarakat boleh memperoleh lebih dari satu bidang tanah dalam mengurus sekaligus, karena biayanya terutama murah kan. Kalau masyarakat datang ke kantor melalui pelayanan rutin, kalau kami istilahnya, setiap bidang tanah kan beda-beda biayanya, tergantung luas tadi. Betul. Semakin luas tanahnya semakin besar, karena biaya pengukuran, biaya pemeriksaan tanah juga menyesuaikan dengan luasannya. Tetapi dengan PTSL ini mau 1.000 RU, mau 50 RU, mau 10 RU, tidak dipungut biaya pengukuran, pemeriksaan tanahnya, sampai terbit sertifikat. Tapi sekali lagi, prasertifikasi itu adalah tanggungan dari pemilik tanah. Ada sanksi hukumnya nggak sih Pak kalau misalnya kita nggak mensertifikatkan? Tidak ada sanksi hukum ya. Cuma mungkin sanksi sosial. Akhirnya kan mereka disertifikatkan, saya kok tidak. Akhirnya kan rugi sendiri sebenarnya begitu. Begitu. Sanksi sosial ya yang didapatkan atau yang dihadapi masyarakat. Andreas, bicara tentang PTSL, kendala-kendala yang dihadapi sama teman-teman dari BPN ini apa kira-kira? Selain untuk mengubah mindset dari masyarakat yang tadi jenengan sampaikan, nggak usah disertifikat lah, nyapo kan gitu. Iya, betul. Ada nggak kendala-kendala lain? Atau mungkin daya pikir mereka yang membuat akhirnya susah untuk bisa membuat mereka untuk mengerti bahwa ini penting gitu loh, program PTSL. Ya memang kadang-kadang kalau untuk kendala secara teknis tidak ada ya kami ya. Karena apalagi sekarang ini kita juga sudah mempunyai alat-alat yang lebih canggih
sisi pengukurannya, sehingga tidak ada kalau kendala secara teknisnya. Semuanya bisa berjalan dengan lancar. Siap. Kerjasama dengan masyarakat pun juga lebih mudah. Ya, melalui Pokmas itu, kelompok masyarakat itu. Mereka kan nanti kan juga kelompok masyarakat juga mengikutkan kasunnya yang mengetahui lokasi tanah, di mana lokasi punya si A, si B, si C, kan biasanya kasun itu lebih paham. Kasun, kepala dusun ya. Yang bisa dilakukan oleh bukan pemerintah daerah, tetapi lebih ke perangkat desa begitu ya. Apakah mereka juga mensupport dari program PTSL ini? Mensupport, Mas. Mereka itu sangat mensupport. Apa mensupportnya? Terutama alas hak. Desa kan yang memegang adalah kepala desa dan perangkatnya. Dan itu sebagai alas hak kami untuk kita melaksanakan pengentrian terhadap memasukkan data-datanya. Terus KTP, KK segala macam kan kadang-kadang perlu ada legalisir segala macam. Mereka sangat mensupport dan saya sangat acungi jempol lah ya dengan panitia yang ada di Kabupaten Kediri. Mereka itu dengan sukarela mengorbankan waktunya, siap untuk ngantor di kantor kami. Sekarang ini banyak, Pak, ruangan kami itu yang kosong itu ada lapak-lapak. Desa ini satu kelompok, desa ini satu kelompok. Mereka mengerjakan, membantu mulai dari pengisian form sampai ke penjahitan sertifikat. Senang yang lihat mereka, gitu iya. Dan ini jarang ada di kabupaten-kabupaten lain. Begitu? Ya, karena saya kan sudah di Batu, sudah di Pacitan, baru Kediri ini kan. Ya kok beda ini masyarakatnya Pak ini Pokmasnya ini kan begitu. Sangat membantu itu ya? Iya, sangat membantu sekali. Pak Andreas, ini mungkin bisa menjadi salah satu sarana edukasi juga bagi masyarakat. Karena waktu kita terbatas. Saya ini tinggal 5 menit lagi. Ada yang mau disampaikan nih kira-kira ke masyarakat untuk saya jenengan tadi sampaikan bahwa memang tidak ada kendala, ya kan? Hanya mindset masyarakat yang memang perlu diubah. Mumpung kita ada di ruang publik sekarang, monggo Anda boleh menyampaikan apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk mensukseskan PTSL. Dan ini bukan mensukseskan program PTSL saja, program pemerintah sebenarnya, tapi kan menguntungkan buat dia kan. Betul. Monggo apa yang mau disampaikan? Jadi untuk pemirsa yang ada di KSTV, saya mohon kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri untuk silahkan mendaftarkan seluruh tanah-tanah yang dimilikinya. Ke surat-surat yang ada dimiliki oleh masyarakat itulah yang perlu kita siapkan. Monggo apapun bentuknya surat-surat itu yang harusnya dilampirkan silahkan untuk dilampirkan. Tidak usah takut biaya yang mungkin akan dianggap besar ataupun kecil, itu jangan takut. Dan kami yakin kami siap untuk mendukung program PTSL ini. Apalagi kami rencana akan memohon hibah dari pemerintah kabupaten untuk menambah kuota PTSL di tahun 2022. Karena kalau menunggu APBN kan kondisi sekarang tahu sendiri kan, anggaran adanya COVID ini kan banyak yang direfocusing, dan dengan adanya seperti ini nantinya kan target dari pemerintah pusat tidak bisa tercapai di tahun 2025 nanti. Makanya monggo, dan saya juga sudah membuat surat kepada seluruh desa-desa yang pernah mengajukan permohonan yang belum kami penuhi untuk mempersiapkan. Pertama adalah peta kerjanya. Peta kerja itu dari peta blok biasanya, Mas. Peta kerja dari peta blok, terus daftar nominatif peserta yang ikut dan yang tidak ikut. Selain itu juga kita juga ada program untuk melandingkan sertifikat-sertifikat lama yang pada waktu itu karena teknologi yang masih sangat terbatas belum terpetakan di peta pendaftaran tanah kami. Sehingga petok D itu bukan sertifikat yang lama-lama, Mas, yang masih melayang-layang belum ada petanya di kami. Jadi masyarakat punya sertifikat tapi di peta kami masih kosong tanahnya. Begitu. Ya, jadi hanya kita daftarkan, kita landingkan, tanahnya ada di pojok sini. Nah, inilah yang perlu kami mohon kepada seluruh masyarakat melalui perangkat desa. Ayo silahkan kalau memang ada yang perlu ditanyakan, kami siap untuk melayani apapun itu.
Jadi kalau misalnya masyarakat juga takut, kadang-kadang kita nggak bisa menyalahkan mereka karena takut Betul. datang ke kantor, ya Pak ya. Iya. Bisa ke Jauh waktu ya, kan gitu. ke kepala desa. Iya. Bisa mengadakan seperti misalnya tadi ada berapa orang, Ya, dibikin satu panitiaan, Ya. kemudian menanyakan ke kantor BPN Kabupaten. Ya. Alamatnya di mana? Di Jalan Veteran nomor 11 Mojoroto. Oh, masih di kota ya. Ya masih di kota. Kantor Tetanggaan kabupaten sama saya. tapi di wilayah kota. Iya, tetanggaan. Baik. Nanti ya Anda boleh datang ke kantor, nanti ada teman-teman di sana yang akan memberikan petunjuk supaya tanah Anda akan bisa menjadi hak milik sepenuhnya begitu istilahnya, Iya, Pak ya. iya. Pak Andreas, terima kasih waktunya. Oke, Kita moga juga matur nuwun. dukung, mudah-mudahan PTSL akan bisa berjalan dengan baik. Amin. Apapun yang bisa kita bantu, kita akan coba untuk mensupport semuanya. Ya, matur nuwun. Ya, dan sampai di sini untuk Ruang Publik Podcast KSTV bersama Pak Andreas, Kepala BPN Kabupaten Kediri. Mudah-mudahan kita akan bisa mengambil hikmahnya yang luar biasa untuk kebaikan Anda semuanya. Sampai jumpa.